Shalom, selamat malam, Opa, Oma, sahabat PKLU dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama untuk edisi Senin 1 April 2024. Saya Peter Malingkas dari GPIB Immanuel Batam. Senang sekali bisa menjumpai Opa Oma sekalian. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Kristus pemenang jaya. Yesus sudah dimuliakan, mari kita wartakan. Rohnya mendampingi kita, mari kita wartakan. Nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Opa Oma, sahabat PKLU, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami datang kepadamu, mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar mau membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam ini, agar kami mengerti dan mampu menerapkannya di dalam dunia ini. Kiranya firman-Mu ini tinggal di dalam hati kami dan berbuah manis dalam setiap kami sahabat PKLU dimanapun kami berada. Demikianlah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Opa Oma, bacaan Alkitab kita malam ini terambil dari Lukas 24 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikian pembacaan Alkitab malam ini. Sebagai renungan kita malam ini berjudul Penghalang Kabar Keselamatan. Orang buta mengenali jika ada orang di sekitarnya dari suara yang ia dengar. Tetapi orang buta tidak bisa mengenali orang dari wajah orang tersebut, sebab mata orang buta terbatas untuk melihat. Kleopas dan temannya adalah dua orang murid Yesus. Ketika mereka sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju kampung Emmaus, tiba-tiba Yesus yang telah bangkit dan hidup menjumpai mereka dan bergabung dan berjalan bersama mereka. Anehnya, sebagai murid Yesus, Kleopas dan temannya tidak mengenali Yesus dan menganggap Yesus sebagai orang asing. Penyebab mereka tidak mengenal Yesus, menurut penulis kitab Injil Lukas, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka.
Sesuatu yang dimaksud adalah keraguan, bahkan ketidakpercayaan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maut tidak mampu membelenggu Yesus dalam kubur selamanya. Yesus telah mengalahkan maut dan bangkit dari kubur dan hidup. Keraguan dan ketidakpercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa menjadi penyebab utama banyak pengikut Tuhan Yesus tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya penolong paling handal dalam hidup mereka. Karena itu, banyak pengikut Tuhan Yesus mencari pertolongan di luar Yesus ketika mereka dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Bahkan tidak sedikit pengikut Tuhan Yesus yang meninggalkan Tuhan Yesus akibat keraguan dan ketidakpercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Juru Selamat. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus menghilangkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap kebangkitan Yesus. Jangan ada penghalang mata iman kita untuk meyakini Yesus mengalahkan maut. Sebaliknya, kita harus sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dan Dia adalah satu-satunya penolong paling handal, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Juru Selamat kita. Bila ditekan duka dan beban, bagi kami dan sesama, berilah ketabahan dan tunjukkanlah akhir yang cerah. Aturlah terus langkah umat-Mu dan berilah pertolongan di setiap pencobaan hingga kami pun masuk rumah-Mu. Opa, Oma, sahabat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kasih karunia yang Engkau curahkan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami mampu membaca dan merenungkan firman-Mu, di mana kami diingatkan bahwa kami seringkali tidak mengenali Engkau. Kami sering dibutakan oleh hal-hal duniawi yang menyebabkan kami tidak mampu melihat dan merasakan bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong bagi kami. Padahal Engkau telah bangkit dan naik ke surga. Memaknai kebangkitan-Mu itu sudah selayaknya kami mohon kepadamu untuk selalu menyertai kami pribadi lepas pribadi, agar memiliki kepercayaan yang sungguh dan memiliki keyakinan teguh, sehingga kedepannya kami dapat berjalan bersama sesuai dengan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Inilah doa yang kami bawakan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.